Ini ada berita yang berjudul Rizal Ramli, jika Jokowi lengser maka tak ada lagi Islamofobia berbayar. Ini kemungkinan Rizal Ramli menanggapi UAS yang kemarin ya, yang ditolak oleh Singapura. Dan juga rame Islamofobia, yaitu Singapura, Islamofobia dan lain sebagainya. Ini kemungkinan Rizal Ramli menanggapi hal tersebut. Bahkan mantan Menteri Kemaritiman Rizal Ramli itu meyakini masyarakat Indonesia akan damai dan makmur apabila Presiden Joko Widodo lengser dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia. Setiap kali Rizal Ramli melontarkan kritikan, selalu mengharap Presiden Joko Widodo lengser dari jabatannya. Kira-kira misalkan Presiden Joko Widodo lengser, kira-kira Rizal Ramli ya yang mengganti, jadi apa Indonesia? Lama-lama saya jadi berpikir ya, Rizal Ramli kok lama-lama kritikannya kayak Husni Umar ya. Padahal kita ketahui kemarin Presiden Joko Widodo mendatangi founder dari Tesla dan juga SpaceX. Karena pertemuan tersebut, akhirnya Elon Musk akan mendirikan pabrik di Batang, Jawa Tengah. Keren kan Presiden Joko Widodo? Karena lobby-lobbyan Presiden Joko Widodo akhirnya berhasil menggandeng Tesla dan bahkan SpaceX untuk menginvestasikan uangnya di Indonesia. Keren loh ini. Saya nggak bisa bayangkan ya kalau Rizal Ramli bertemu dengan Elon Musk atau Husni Umar bertemu dengan Elon Musk. Kemungkinan apa yang dibicarakan ya? Bahkan Presiden Joko Widodo dan Elon Musk bertemu ngobrol tidak ada penerjemah. Itu keren. Bahkan Elon Musk kelihatan tertawa ketika ngobrol bareng bersama Presiden Joko Widodo. Tetapi ya Rizal Ramli selalu ketika mengkritik Presiden Joko Widodo ya pasti ada embel-embelnya, mundur lah, lengser lah dan lain sebagainya. Bahkan yang kemarin pada tahun 2021 Jokowi mundur, kata Rizal Ramli, kasihan cuma jadi bahan ledekan aja. Yang meledek Presiden Joko Widodo ya orangnya cuma itu-itu saja. Yang memuji bahkan banyak. Diketahui survei pada hari ini tingkat kepuasan terhadap Presiden Joko Widodo juga 76%. Bayangkan 76%. Itu kemungkinan terbesar dalam sejarah survei kepuasan publik terhadap presiden di Indonesia. Gitu kok suruh lengser mundur. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Lama-lama makin mirip ya Rizal Ramli dan Husni Umar. Indonesia diyakini akan damai jika presidennya bukan Joko Widodo. Penilaian ini terlontar dari mulut mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli. Dia meyakini masyarakat Indonesia akan damai apabila Jokowi lengser dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia. Menurutnya, jika Jokowi mundur, maka tak akan ada lagi Islamofobia berbayar. Kemudian penegakan hukum akan anti KKN akan lebih tegas. Harga kebutuhan pokok bisa diturunkan dan pemilu 2024 berjalan jujur serta adil. Ekonomi rakyat pasti lebih baik pasca Jokowi. Kredit UKM ditingkatkan dari 18% kredit nasional menjadi 30%. Lapangan kerja akan baik. Lalu cicilan hutang akan dikurangi dari 770 triliun menjadi setengahnya. Penghematan cicilan untuk internet gratis dan sebagainya, kata Rizal Ramli pada Rabu 18 Mei. Menurutnya, wibawa dan pengaruh internasional Indonesia akan meningkat jika Jokowi tak lagi memimpin. Namun, mengganti Jokowi harus mengerti geopolitik, diplomasi internasional, dan teguh dalam prinsip bebas aktif serta berjuang untuk perdamaian dunia. Indonesia tanpa Jokowi akan sangat berpengaruh dan dihormati di ASEAN 10. Diperhitungkan Asia dan menjadi pemimpin penting gerakan No Block, sebut Rizal Ramli. Diketahui juga tokoh muda Nahdlatul Ulama Nadir Syah Hosen alias Gus Nadir menanggapi kesedihan Rektor Universitas Ibnu Khaldun Husni Umar terkait polemik UAS yang ditolak masuk oleh imigran Singapura. Gus Nadir mengaku sedih ketika Husni Umar menyamakan kasus UAS dengan kasus Ratu Ganja Corby.
Menurut Gus Nadir, Musni Umar sudah menistakan UAS dengan menyamakan kasusnya dengan Corby. Hal tersebut disampaikan Gus Nadir melalui akun Twitter pribadinya pada Jumat 20 Mei 2022. Kami sedih, rektor menyamakan kasus UAS dengan Corby. Yang satu seorang ustadz, satunya lagi kasus narkoba. UAS bermasalah dengan imigrasi. Corby itu kasus kriminal, dihukum 20 tahun bukan 12. Malah Anda Musni Umar menistakan UAS disamakan dengan kasus kriminal. Katanya seperti pada Jumat 20 Mei 2022. Lebih lanjut dia menyarankan kepada Musni agar membela menggunakan ilmu. Mau membela pun sebaiknya dengan ilmu, tendas Gus Nadir. Seperti diketahui, kabar UAS dideportasi dari Singapura telah menghebohkan satu Indonesia. Namun kabar dideportasinya UAS dari negara tetangga itu memunculkan pro dan kontra dari tokoh di tanah air. Musni lantas menanggapi kasus tersebut yang berakhir jadi bahan ejekan atau olokan dari buzzer. Sosiolog itu mengaku prihatin dan sedih ketika UAS menjadi bahan olok-olokan oleh para buzzer. Saya sedih UAS dijadikan bahan olok-olok para buzzer, katanya melalui akun Twitter pribadinya Musni Umar pada Kamis 19 Mei 2022. Padahal kata Musni, UAS adalah seorang ulama dan pewaris para nabi. Padahal UAS seorang ulama dan ulama adalah pewaris para nabi ibunya. Oleh karena itu, sejatinya Indonesia menurut Musni bersatu membela UAS seperti kasus Ratu Ganja Corby di Australia. Kata dia, bangsa Australia telah bersatu untuk membebaskan Corby dari kasusnya itu. Sejatinya kasus UAS mempersatukan bangsa Indonesia, seperti Australia ketika Ratu Ganja Corby ditahan dan dihukum 12 tahun. Bangsa Australia bersatu untuk bebaskan Corby, pungkasnya. Sontak saja cuitan Musni mendapatkan berbagai komentar dari publik Indonesia. Padahal juga diketahui, Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menyebut Tesla berminat untuk berinvestasi pada ekosistem baterai kendaraan listrik dan mobil listrik di Indonesia. Tesla insya Allah akan masuk ke Indonesia pada dua bagian investasi besar. Pertama tentang ekosistem baterai mobil listrik, yang kedua adalah mobilnya, ujarnya dalam Road to G20 Investment Forum mendorong percepatan investasi berkelanjutan dan inklusif pada Rabu 18 Mei. Bahlil mengatakan bahwa produsen mobil listrik besutan Elon Musk itu akan masuk pada tahun ini, namun enggan menyebutnya nilai komitmen investasi, sedangkan terkait lokasi Bahlil menyebut sebagian investasi Tesla akan dilakukan di Batang, Jawa Tengah. Kalau ditanya kapan masuknya, insya Allah 2022 ini, tapi saya belum bisa mengumumkan bulannya. Tunggu nantilah, karena kita belum tanda tangan kesepakatan. Berapa nilai investasinya juga masih dirahasiakan. Tapi ini barang bagus, barang gede, ujarnya. Usai kembali dari kunjungan kerjanya ke Amerika Serikat, Bahlil mengaku mendapat banyak pertanyaan soal investasi Tesla. Terlebih setelah pertemuan Presiden Jokowi dengan CEO Tesla Elon Musk. Menurut Bahlil Lahadalia, Presiden Jokowi sendiri meminta agar Tesla dan Foxconn bisa masuk dan berinvestasi ke Indonesia. Ia pun mendapat tugas untuk merayu Foxconn. Sementara Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan diminta merayu Tesla. Rayuan kita, gombalan kita waktu itu Foxconn lolos masuk dan Tesla masih tarik ulur. Alhamdulillah berkat tangan dingin dan intuisi Bapak Presiden Joko Widodo, kemarin Tesla insya Allah akan masuk ke Indonesia, ujarnya.